produser itu dulu walaupun kayaknya lagunya dikenal di mana-mana selalu bilang oke lah gitu. Ya. Produser bangsa. Laku dibilang kagak laku. Jazzer anak ajaib lah dibilang saat itu kan. Kenapa nggak Indra semua? Kenapa harus dia? Itu. Ya karena memang yang pertama itu aku maunya dia. Ganteng kok soalnya. Enggak juga. Dia seksi selalu. Wow. Iya. Berapa tahun sih di Amerika udah? 21 tahun. Emang pengen pindah ke sana atau nggak laku di sini? Dua-duanya. 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 Ada Atik CB. Wow. Guys. Masih nyanyi biarin aja dulu ya. Masih nyanyi biar. Penyanyi yang gak pernah penyanyi yang CB coba-coba maksudnya. Atik CB, balik, ikut di dalam yuk. Guys, kita geret ke dalam, kita ajakin ngobrol. Mumpung dia lagi ada di Indonesia. Di dalam sini maksudnya. Oh enggak dong. Mumpung ada suaminya, yuk. Oke. Masa ikutan sekalian? Hah? Yuk sekalian. A few moments later. Yeay, balik lagi di Ngobras, ngobrol asik. Dan kalau yang nggak asik kita asikin aja. Kalau yang udah asik, tambah asik. Dan tadi kita udah lihat sama-sama ada yang lagi pada ngejam. Adi Adrian, ada Once. Itu biasa karena kita semua pada nongkrongnya di sini di XVG di kantor. Tapi ada yang spesial karena ada mantan boy. Atik Seme. Mantannya si Boy. Semua orang taunya mantannya si Boy. Lo seangkatan nggak, Mbak Ati? Waduh. Boleh ngomong? Lo kok waduh? Gua lebih junior lah. Lebih junior berapa tahun? Lo jangan sok muda. Berapa tahun lah, nggak jauh-jauh amat. Karena kan Gua lo. lupa tahun berapa tuh lagu si Boy itu. Nah, waktu si Boy lo lagi di mana? 89 ya kayaknya. 89. Tapi kayak kalau Atik Sibi tuh dari zaman gua baru suka musik baca majalah Vista udah waroiri tuh. Oh iya. iya. Era itu kan yang namanya artis kan bisa dihitung sama jari ya. Gitu ya. Angkatannya Nika Astria, bener? Iya. Nah, selain itu siapa aja? Nika Astria, Atik CB. Oh. Banyak lah waktu itu sama Enggak, zaman itu Lady Rocker ya bilangnya. Enggak. Belum apa? Udah sih. Ya, Ikhlas nggak dibilang Lady Rocker? Makanya iya. Ikhlas aja lah. Karena semua penyanyi-penyanyi itu dibilang Lady Rocker. Ya zaman dulu kan semuanya dipanggil ya. Lady Rocker semuanya. Dan lagu yang tadi mereka bawain itu judulnya adalah Kau di mana? Kau di mana? Itu ciptaan Adi Adrian. Adi Adrian. Iya. Lu waktu itu Orang brilian ini. tapi waktu itu Kla baru satu album ya? Enggak juga. Ya baru. Baru album kan? Iyalah. Masa sih? Kalian ini Lo masih Makara ya? Enggak. Enggak bener. Udah Kla dong? Udah tahun Udah 90-an dong. kan? 90-an Iya, tuh iya. album kedua. Apa baru yang bintang itu yang cuma satu lagu itu doang, single? Enggak, udah album. Oh.
Tapi gua baru pertama kali yang namanya nge-range seorang gitu. Di luar Kla kan itu. Oh, Iya. nge-range atau kompos? Ya kompos dan Kompos dan Iya, sebagai nge-range, music megang producer langsung juga. ya. Itu yang Gitu. minta labelnya atau Mbak Atik langsung minta? Oh, aku yang minta terus disetujui sama. Wah. Gitu. Gue bangga banget kalau kita masih junior gua. Iya, kan dulu itu banyak banget sebenarnya komposer yang lebih top, yang lebih ya Antono ada. Terus apa lagi? Banyak kan sebenarnya banyak kenapa lah. mintanya hadiah-hadiah. Ini program penghematan produser. Produser, Iya, pamit ya. bayar sini. Ini ada anak baru nih. Apa karena low budget? Kurang ajar. Kalau junior kan low budget. Wah, dulu ini sudah wah Mahal. Dulu udah mahal. larang udah. Udah larang. Oh, mahal gua. Yakin loh. Anak baru zaman itu sombong ya. Gini, waktu itu milih Adi Adrian itu karena udah denger karyanya atau kenal orangnya atau emang lagi top aja? Sudah denger karyanya ya Kla. dengan itu Kla ya. Aha, terus Terus kan beda banget sama Atik CB. Iya. beda memang Kla sama lagu-lagu Ah. yang dia udah tulis untuk aku tuh memang beda. Nah, Ah. justru di situ gitu loh. Aku pengen waktu itu kan aku pengen kayak new wave gitu kan. Oh. Iya, gitu. Makanya kalau Gitu, aku gua, bilangnya gitu. Atik Sibi ini penyanyi new wave. Cuma banyak orang nggak tahu ya. Cuman taunya Lady Rocker aja udah gitu kan. Iya. New wave beda. New wave tuh nah kita kasih jelasin gitu. Oke. New wave tuh zaman rock tuh penuh dengan isi synthesizer, keyboard. Duren-duren. Ya. Gitu-gitu lah Mister. ya. Mister. Mister. Makanya jagonya Adi nih. Adi di zaman new wave Nah, itu. gua tuh Adi zaman ya. itu. Tirofis, Zamannya ya. Sinte lagi meraja. Ya, Ya, synthesizer udah meraja Sebenarnya tuh. yang Atik itu setengah album ya. gua Iya, kerjain. iya, setengah. Jadi beberapa lagunya benar-benar new wave. Iya, Ya kan ya? yang lain Magis, ya itu- itu benar-benar. Yang separuh itu Indra Lesmana. Jadi tuh satu album itu Iya. gua setengah, Indra setengah. Mm-mm. Oh. 4 lagu kalau nggak salah. Zaman itu masih 8 Iya, iya. lagu, Nah, 10 era Side cuman A, kayak side gitulah. B. Nah era itu gue bilang tadi kan ada Yana Antoro, ada Indra Lesmana kan yang udah meraja di Iya, mana-mana iya, iya. kan secara Mas Indra juga sebagai jazzer anak ajaib lah bisa Iya, dibilang iya. tadi itu kan. Kenapa nggak Indra semua? Kenapa harus dia? Itu. Ya karena memang Nah. yang pertama itu aku maunya dia. Ganteng kok soalnya, enggak juga. Oh, dia seksi selalu. Wow! Oh iya. Terutama his mind so Oh. sexy, benar. His mind so sexy. Iya. Itu memang Itu dia. belum sama Roni Sianturi dong? Belum. Belum ya? Belum ya, udah. Dia lupa eranya, dia lupa. Iya, iya. Dia lupa. Nah, tapi kalau Adi sendiri Roni nggak tahu kan waktu itu ya. waktu apa take vokal? Apa waktu take vokal? Nggak, tapi kalau Ya, sendiri. ini kayaknya belum tahu Oh ya. iya. Nah, coba kalau Oja sendiri, lo menilai selain dari New Wave tadi, lo merhatiin karirnya seorang Atik CB nggak? Gak semua lagu, tapi lagu yang tadi gue tahu banget tuh. Chancy Boy tahu. Itu tadi tuh. Ya buat gue itu tadi gue bilang warnanya beda. Seksi nggak sih Warnanya suaranya? iya dong. Seksi dan penampilan secara keseluruhan ya. Iya. Visual gitu, ciri khas pakai kacamata. Itu kita nggak pernah lupa tuh. Pernah di endorse sama brand sampo nggak? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Tapi lagu yang tadi gue denger tuh mendadak orang pengen keramas tahu. Desahannya itu, desahannya tadi, Atik CB itu desahannya Desahannya itu ya. Iya. Jadi mau keramas ya. Iya, orang kalau nonton konsernya Mbak Ati itu merem. Horny all the concert. From the beginning. Nggak tahu, sorry. Itu emang Mbak Ati emang suaranya begitu, didesain begitu atau memang Dramatis sih. gimana? Ya memang Nggak ada. ya begitu. Kalau ngomong dia gimana? Coba ngomong coba. Mau keramas juga nggak? Perkenalkan dia coba sama X Figure semua ini adalah Atik CB. Perkenalkan coba. Enggak kan gini, sorry. Gimana? Mbak Atik itu adalah superstar. Era saya, eranya Adi, eranya Once. Tapi X Figures yang umurnya 15 tahun sampai 20 tahun, Atik CB siapa? Oh, itu yang di-endorse sama Honda ya? Karena CB. berbeda ya? Tuh, CB-nya tuh apa? Citizen Band ya? CB itu apa?
CB itu nama band di Kediri. Ya Apa nama apa? bandnya? Jadi itu itunya Child Brothers kalau nggak salah. Jadi mereka itu family gitu. Namanya diambil tapi kalau nggak salah. Namanya diambil loh, CB-nya loh. Loh, Kalau mereka nggak kasih salah. nama ke namaku. Itu yang ngasih siapa? Ya mereka pemiliknya band itu. Jadi tanpa sepengetahuanku gitu waktu mulai daftar di TVRI Surabaya nah. Di situ Berarti sih. Iya. Di era dimana penyanyi itu namanya diganti supaya lebih catchy. Contoh, Mm-mm. ya Yesi Gasela, inget nggak? Yesi Garut Selatan. Beneran? Ah yang bener. Serius, Ian Gasela, Kalimantan Selatan. Betul itu ya. Evi Tamala, Tasikmalaya. Oh gitu. Gitu. Oh baru tahu. Kalian produser bangsa. Informasi tentang musik itu loh. Jadi di era itu produser itu nggak mau pakai nama asli KTP, harus nama yang catchy buat di industri. Iya gitu. sih, iya. CB akhirnya itu. Dan akhirnya seterusnya pakai CB terus. Berapa album sih udah? Oh, lumayan banyak juga ya. Berapa ya? Gue yakin dia lupa. Banyak. Gue yakin dia lupa. Enggak kan Waktu- banyak juga yang kompilasi diambil sini terus jadi kayak Jadi album. album. Kayak gitu. Kalau full Ya, album, sebenarnya kalau full album Yang albumnya full berapa? album Atik CB itu ingat gak? Tahu ya, 15 apa 10. Anjing dia lupa loh. Produsernya seneng nih, dia aja lupa bagaimana bagi royalti. Iya dong, ya, artinya nggak ada royalti apa segala macam nggak ada. Ada. Oh zaman itu. Zaman Ya? dulu nggak ada. Iya, iya. Oh dulu jual putus ya? Iya jual putus terus ya paling tiap itu lebaran dapat parcel itu. Iya nggak sih? Bener nggak? Parcel Oh, itu, parcel Pernah itu. dapat mobil kijang nggak? Nol. Kamu Parcel. kali ya? Dulu kan zaman belum royalti kan gitu kan. Iya, Teman-teman iya, yang iya. pada- Kalau Ini, meledak, ini. kalau meledak ya. Iya itu kalau meledak. Wah, Dia langsung. senang. Oh, iya benar. Kayak Langsung. Desi Ratnasari tenda biru dikasih rumah. Kayak gitu-gitu ya? Iya iya. Iya. Dapat royaltinya nggak waktu 4 lagu. Dia 4 lagu soalnya teman-teman. Jadi Adi Adrian ini bikin 4 lagu buat Atik CB. Yang paling top adalah Kau Ada Di Mana Tadi. Kau Di Mana, Itu. iya. Nah itu apa namanya sekarang gini. Lagu Atik CB yang paling mendatangkan duit yang mana? Apa ya? Waktu sama si Boy? Enggak. Iya dong. Habis rata-rata produser itu dulu walaupun kayaknya lagunya dikenal di mana-mana. Hmm. Bener nggak? Selalu bilang oke lah gitu. Ya. Bener nggak sih? Bener kan? Emang Produser bangsa. Laku dibilang kagak laku. memang begitu. Iya. Dulu memang begitu. Nggak mau Jadi, ngaku ya. Gua mau wakili kalian gak sih? Produser bangsa. Sambil main kartu. Iya. Biasa aja nih. memang iya gitu. Lagu nggak Pak? Biasa sih. Bikin video klip potong duit royalti, bener nggak dulu? Iya dulu. Termasuk nasi bungkus Padang pun di situ ada. Ya Allah. Produser. Jancok tenan kan? Yoi. Itu dulu. Club project nggak? Kalau club project nggak, royalti bener kalau Dia udah club pakai project. royalti ya. Zaman dia udah bener, Iya. project enggak. Lu jangan ngomong royalti deh. Udah. Zaman lo di kafe. Oh. Zaman di Dewa benar. Iya ya. Lu lagi ngapain zamannya Atik Sibi? Lu zaman Atik Sibi ngetop lu ngapain? Iya, gue belum Lagi ngapa-ngapain. Lagi gua kalau masa depan gua gimana ya? Main drum lumayan. Bikin lagu nggak bisa. Bang Batik, tapi Heeh. Mbak Atik ini tinggalnya nggak di sini sebenarnya. Kebetulan lagi ada di Indonesia, lagi jalan-jalan. Sudah berapa bulan di sini? Hampir 3 bulan. Hampir 3 bulan di sini karena diusir sama suaminya dari. Kamu masak pahit semua. Pulang kamu Indonesia. Berapa tahun sih di Amerika udah? 21 tahun. Emang pengen pindah ke sana atau nggak laku di sini? Dua-duanya. 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 Enggak, tapi setiap kali Mbak Atik itu datang ke Indonesia bikin konser dan selalu sold out. Orang kangen sama Mbak Atik. Iya. Iya dong. Ya mungkin karena tinggalku jauh kan. Iya. Jadi itu biasa kalau datang ke sini bikin konser ngedadak atau di sana udah dikeceng-keceng bikin segini konser enggak? Biasanya dari sini dulu gitu misalnya Manggil. ada 1-2 gitu konser terus
pas sudah datang Sekalian ke bikin sini lagi. tiba-tiba ada yang lain-lain gitu. Enakan di sana apa di sini sih? Kehidupan. Ya, Kehidupan di sini pribadi lah. dan bermusik. Kalau untuk apa ya? Untuk hidup yang sebenarnya sih aku lebih suka di sini. Kalau di sana itu mungkin lebih cocok untuk personalitiku kan, aku loner kayak gitu. Oh, introvert juga nggak Iya, suka nama. iya, aku Nggak gitu. suka nonggo gitu ya. Nora. ya. Gitu dari dulu tuh aku kalau itu habis nyanyi gitu Mhm. masuk kamar hotel udah diem aja terus pagi-pagi pulang. Idi, Oh. nggak anak band banget. Enggak. Kita habis konser. Gue lihat nih cover Apa? albumnya yang pertama-pertama ya. Enggak. Ah, Itu kan apa? belum style Attic CB yang pakai kacamata tuh. Kita pernah lihat tuh. Oh, Iya. iya. Bener-bener loner anak Pak. Nih pasti kalau anak ini habis manggung masuk kamar besok pulang kan kelihatan tuh. Tanya dong, Iya, ini anak-anak iya, anak-anak iya, band begitu ini aku. nih. Kalau mereka habis konser nggak pernah masuk ke hotel. Hotel nggak pernah dipakai buat tidur ya. Tidurnya bergelimpangan di trotoar mana gitu ya. Mabora. Nggak, tapi bener setertib itu habis manggung masuk hotel Iya. tidur udah gitu. Karena ya dari kecil tuh aku selalu merasa lonely di tempat keramaian kayak Aha. gitu. Jadi Itu memang dari kecil atau memang Iya. setelah ngetop? ya dari kecil saya gitu. Emang gitu? Ya waktu nyanyi tapi kalau udah di atas panggung enggak Enggak gitu. Tapi kalau udah ini makanya aku jarang ketemu orang. Tuh, gitu Sandi. Iya. Nggak, tapi gini loh, yang namanya seorang artis top di era itu, pejabat pengen deket, semua pengusaha pengen deket, ngerasain juga saat itu. Oh iya kalau Pak Dipepet. Ayo dong. enggak tapi kalau kalau terutama kalau yang di daerah-daerah ya gitu. Oh, bupati ya. Ayo diajak makan sama Pak pejabat ini. Kan aku enggak gitu. Dan pasti Nggak istrinya nggak bisa. datang, istri nggak ada pasti. Ya sepertinya Ya, gitu. kurang aja. Mendadak jomblo dia. Tapi sama juga mendapatkan perlakuan seperti itu juga maksudnya. Ya pasti Diajak ada lah makan. dikasih sinyal-sinyal gitulah. Nah, Cuma jurusan cabut, itu. jalan dulu. Oke, tar dulu. dulu. Ya, Ya, tar dulu. Mbak Ati komentarin tentang Once. Kan Ya, udah, Mbak Ati ini kan. kan gini loh, tahu banget karirnya Once juga, lagu-lagunya Once. Once di mata Mbak Ati. Pertama suaranya seksi. Gitu. Terus Sama dong ya? Ini bikin Ya, sama dong. Sama Ini bikin dong. Ini ngapain ngapain begini? Dia kabur. Terus. Terus pintar. Yes. Terus apalagi ya? Pintar makanya sekarang dia nyalek. Nah, itu. Pantas jadi Terus Terus. satu hal lagi. Dia rockstar yang paling baik hati. Rockstar yang paling baik hati, Iya. setia kawan, senang bersedekah. Rajin sembahyang. Ya, dan dia mau konser ke Jeddah. Bener. Beneran mau ke Jeddah, dia konser di Jeddah, selangkah lagi ke Mekah. Aja thank you. Dan Bapak Sadi bentar. Ya. Oke dah. Dah, Iya, oke. Buat kalian yang belum nonton Ngobras edisinya Once, lu mesti nonton karena di situ doang Once mau cerita soal kehidupan pribadi dia. Dia istrinya pacar keberapa dia cerita di situ. Sama sebenarnya dia tuh habis konser pulang. Oh, gitu? Pulang ke rumah orang lebih. Ya udah, lu terusin berdua deh. Oke. Mas Adi thank you Oke, ya. thank you ya. Mas Adi thank you loh. Adi Adrian, ketua Extravaganza. Luar biasa loh. Aduh. Berarti nah kalau Mbak Ati ini 21 tahun ada di sana, itu bikin karya nggak sih? Album? Enggak karena Sama waktu sekali itu nggak? seharusnya Hmm. seharusnya begitu karena begitu pindah kan ya aku masih umur berapa ya 29-an kayak gitu. Sampai sekarang di kota yang sama atau pernah pindah-pindah? Pernah di Florida Ah. setengah tahun, terus di Maryland Mhm. itu setengah tahun, terus baru ke Delaware. Kan Delaware sama Maryland kan border situ Ya. dekat. Jadi tempatku itu Wilmington itu
bukan ibu kotanya, pokoknya downtownnya Ya. Delaware. Nah itu 2 jam ke Washington DC, 2 jam ke New York, Aha. 1 jam ke Philadelphia. Jadi di sekitar situ Delaware. Oh gitu. Itu memang karena menikah atau Ya karena menikah. Karena menikah langsung pindah ke Amerika sampai sekarang 21 21 tahun ada di sana. Iya. Sebenarnya itu anakku lahir di sini dan baru anakku yang gede setelah umur 7 tahun dan yang nomor 2,5 tahun baru pindah ke sana karena kerjaan suamiku waktu itu udah habis gitu. Di sini jadi Orang pindah. asing atau orang sini sih? Iya, orang Amerika. Orang Amerika asli. Nah, ini sekarang datang ke Indonesia. Indonesia era Mbak Ati waktu rekaman dulu, waktu manggung-manggung dulu, sama sekarang udah jauh-jauh banget beda. Jauh beda. Kangen nggak sama tempat-tempat dulu? Nah, Mbak Ati ini kan gaul. Iya. Gaul kan. Tanamur gaul lah ya. Enggak. Oh enggak bener? Nah makanya tadi aku bilang aku tuh orangnya loner. Jadi aku cuman, misalnya aku keliling hampir seluruh Indonesia ya. Tapi aku nggak tahu mana-mana. Ya cuman nyanyi di panggung, pulang ke hotel. Jadi aku nggak tahu situasi kota itu gimana. Kulineran nggak juga? Enggak. Bubur Tebet enggak? Enggak. Bubur radio dalam enggak? Ora. Nasi Gitu. goreng kebun siri juga enggak? Enggak. Masya Allah. Ya paling nasi goreng radio dalam, Cipete, nah gitu-gitu kan aku tinggalnya di Cepetnya selatan. nasi goreng MPR yang Nah, terkenal. itu dia. Sama PJ terus ya dari enggak ngulineran gitu. Enggak. Mbak Ati ini adalah asli dari Kediri. Asli Kediri. Jawa Tapi Timur. orang lebih kenal Surabaya enggak ya? Mbak Ati Surabaya enggak gitu ya? Enggak, tapi waktu aku mengawali karir menyanyiku memang dari Surabaya. Surabaya. Mulainya karena aku pertama kali itu rekaman itu yang kontrak itu produser Surabaya. Sopo. Namanya Koho waktu itu. Jadi rekamannya di dekat Pasar Atom situ studionya. Tapi lagunya bekas Jamal Mirdad gitu. Ya. Gitu karena waktu itu kan aku nggak pernah bermimpi gitu jadi Nyanyi. jadi penyanyi. Terus tiba-tiba ada yang nawarin rekaman dan itu jarang-jarang dulu kan kita harus kayak melamar kayak gitu ya. gitu. Dulu buat jadi artis tuh susah banget. Iya. Kok aku ditawarin dikirimin surat ke Kediri. Aku masih SMA waktu itu. Iya. Ya udah aku mau, walaupun pada saat itu musik-musiknya itu tidak sesuai dengan tasteku. Apa rock ya Gitu. waktu itu ya? Ya itu tadi yang tadi aku bilang kalau aku tuh lebih cenderung ke pop rock, new wave. Kadang-kadang ada fusionnya, terus new age zaman itu yang enggak musiknya yang itu atmosferik. Kayak Udah agak-agak klasi lah ya, Mbak. Iya. Tapi saat itu udah becek belum suaranya? Enggak, atau kan dulu kan masih belum ngerti cara nyanyi gimana kan? Asal nyanyi aja kan. Iya. Ingat nggak? Oh ingat, kalau dulu waktu masih muda banget, baru lulus itu SMA itu, ya nyanyiku ya suaraku yang jelas lebih bersih gitu ya. Gitu. Terus waktu apalagi nyanyi lagu-lagunya itu Om Arianto gitu kan nggak bisa yang Iya. kita mesti nyanyinya ya kayak Sugianto yang gitu-gitu. Jadi aku ikut-ikut. Jadi terpengaruh ke situ. Jadi aku belum punya karakter lah ya. Nah, iya itu. Tapi setelah dari itu Pak Arianto yang bentuknya laguku, mulai kapan? Itu dari situ langsung ke albumku itu namanya Transisi. Nah, itu maksudnya transisi dari pop yang benar-benar Atik lama pop. ke atik baru. Iya, gitu. Yang mulai kacamata itu Ya, yang pakai kacamata. Nah, itu satu album tuh yang itu aransemen itu Erwin Gutawa semua. Album dan waktu itu kalau nggak salah pertama kali itu, Sudah pakai orkestra enggak dong? Erwin enggak. Jadi itu pertama kali itu Erwin Gutawa mengaransemen untuk penyanyi kalau nggak salah. Karena waktu itu dia masih dikenal sebagai basisnya Telerama, Pak Subandi. Nah, Mbak Atik setuju nggak kalau misalnya penyanyi era 80-an, 90-an itu lebih ke vokal, sementara kalau yang sekarang itu lebih ke lagu. Kan gini, kalau dulu itu kan meremai.
Atik CB, Ya, benar. Titi DJ, Ya, benar. Vina Panduwinata nih. Kalau sekarang orang suara siapa ya? Bener. Lagunya ini gitu. Bener. Gitu nggak sih? Termasuk style menyanyi mereka juga mirip satu sama lain. Kalau saya Bener, perhatiin tarikan-tarikannya, Iya. colornya. Terus ininya apa lekuk-lekuk yang itu Iya. akrobatik vokalnya yang Iya. gitu-gitu ya. Sama. Era-era itulah ya. Iya. Nah kalau dulu kan enggak, kita kan ya nyanyinya hanya bagaimana kita bisa deliver lagu itu untuk listener supaya lagu yang kita bawain itu menyentuh emosi pendengar kayak gitu. Seperti Vina kan dia nyanyi gitu aja dengan suaranya yang seksi itu kayaknya orang dengernya gimana gitu kan. Benar. Gitu. Cuman kalau sekarang nggak tahu menurutku kayak mirip satu sama lain. Itu apakah karena menurut Mbak Ati, apakah karena nggak ada vokal director atau si penyanyi sendiri nggak mau explore atau kayak apa? Justru Ngobrol nggak sama penyanyi sekarang? nggak pernah. Nggak pernah. Justru kalau menurut aku penyanyi sekarang itu skillnya lebih gila. Ya, lebih bagus range-nya. ya karena rata-rata mereka punya vocal coach. Ya, betul. Kalau zaman dulu kan aku kan natural singer. Ya. Jadi aku tuh nggak tahu do re mi fa sol itu nggak tahu belas sampai sekarang dan aku nggak bisa main musik. Kalau sekarang kan rata-rata penyanyi itu ngerti note terus ya paling nggak gitu mereka bisa main piano atau gitar kayak gitu kan. Jadi kalau dibandingkan dengan masalah skill, Anak sekarang lebih. iya. Kalau dulu lebih karakter. Lebih Karakter. kalau menurut aku Ini aku juga percaya kalau Mbak Ati ini nggak tahu tentang nada, tentang solmisasi, dia nggak tahu karena yang dia tahu cuma C dan B doang, makanya Atik C B. Kalau dia tahu, kalau dia tahu C D F G A B, dia tahunya itu. Nah, Mbak Ati, nih Mbak Ati kan sekarang bisa dibilang ada di Indonesia dan masuk ke era mau mulai pemilihan nih Indonesia nih. Ya, kita komparasi dulu. Indonesia zaman Mbak Ati dulu top dengan Indonesia sekarang dan Indonesia yang diharapkan sama Mbak Ati kayak apa? Era dulu Indonesia. Indonesia waktu itu kan yang sewaktu aku masih di sini kan masih di era Orde Baru, Ya, kan? semua Pak Harto lah. Ya di situ kita apa ya? Menurut aku ya kita lebih banyak silence, right? Ya. Nah kayak gitu. Ngomong Jadi dikit hilang. Iya. Ya kalau setelah zaman Pak SBY Mulai ada Gus Dur semuanya itu, bebas. nah mulai ada freedom of speech, Ya. freedom of expression, Ya. ya kan? Apalagi di zamannya Pak Jokowi. Jadi kan Lebih bebas lagi. iya, apalagi itu ada yang terlalu kritikal sama Pak Jokowi kan, mulutnya. Arji itu ya. Iya coba kalau zaman dulu begitu, kan nggak mungkin. Selesai. Nah itu. Sukabumi langsung. Gitu. Jadi sebenarnya kita itu harus Tapi sangat happy dengan kebebasan mensyukuri. sekarang. Iya dong. Karena itu memang demokrasi itu kalau enggak kita rawat. Sekarang gini, kalau misalnya orang komplain tentang itu inflasi iya. atau itu negara punya hutang banyak. Iya. Tapi itu kan bisa kita lalui dengan apa? Toh masih bisa kita bayar. Iya, kayak gitu ya. Tapi kehilangan demokrasi itu bisa jadi selamanya. Tapi kalau kenaikan itu harga BBM itu hanya temporer, right? Tapi begitu kamu kehilangan demokrasi untuk balik lagi gitu, very difficult. Susah. Itu lihat, itu Ya, banyak kan contohnya negara-negara itu kayak Mhm. Turki. Ya. Iya kan, ya walaupun sistemnya demokratik, tapi kan itu presidennya otoriter kayak gitu. Jadi kayak apa ya namanya dalam bahasa Walaupun nggak Inggrisnya? mau declare otoriter ya, tapi Iya. terlihat otoriter Iya. dan terasa otoriter. Ya, jadi kalau sebuah negara itu kelihatannya demokrasi, tapi praktikalnya Belum tentu. kayak gitu, itu namanya Kalau rakyatnya nggak bisa. shame demokrasi. Iya, gitu. kalau rakyatnya nggak bisa
berkontribusi terhadap negara, mau ngomong dilarang, Takut, mau iya, nggak iya. boleh. Iya, iya. Itu yang nggak boleh banget sampai terjadi Iya. lagi di Indonesia. Iya, benar. Kurang lebih itu. Nah, makanya kita harus merawat demokrasi kita. Jangan sampai apa ya? Karena demokrasi kita kan Ya, masih terlalu young ya, dan fragile kan? ya, Masih ya. rapuh gitu kan. Benar-benar. Baru reformasi berapa tahun yang lalu kan? Ya. Kan lain dengan 20 United tahun lah, States, 20 iya tahun kan? lah, iya, iya. Yaitu untuk sebuah negara demokrasi masih sangat muda. Ya. gitu. Itu yang mesti kita jaga. Nah, itu dia. Teman-teman, walaupun Atik CB itu adanya di Amerika, tapi saya satu grup WhatsApp sama Batik. Dan Batik ini paling sering ngomentarin semua permasalahan yang ada. Apa aja pokoknya tentang apapun, tentang perkembangan infrastruktur, kebebasan berbicara. Nah. Itu Batik komentarin terus, dan komentarnya itu nggak peduli siapa yang ngomong, hajar aja. Meskipun di situ ada menteri. Jadi kita satu grup sama ada menteri juga, Iya. ya hajar sama dia. Emang berarti orang sefrontal itu Nah, kalau ngomong. ya, Nggak peduli gitu loh. ya. Selama bener. Itu aku tuh orangnya kalau Nggak fake lah ya. ngomong bluntly gitu kayak Surabaya banget nggak sih? to the point apa ya direct ya. Biar. Nah, Kalau rata-rata ngomong orang cuek-cuek. Jawa Timur begitu. Jancuk-jancuk di panggung aku udah biasa gitu. Iya. Gitu. Jadi ya kan dulu grup WhatsApp kita kan cuman kebanyakan seniman kan, Iya benar. musisi dan pelan-pelan datanglah. Ada menteri ini Nah, masuk. Salah sendiri masuk situ. Nah iya, tetap dong kita gimana ngomong terus gitu. Nah, terus berharap Indonesia ke depan selain dari demokrasi yang tetap harus kita pertahankan, apa yang Mbak Atik pengen? Nah, Untuk tahun 2024 2024 ke sana karena Kesana, Indonesia kan kita tahu sekarang kita tidak terlalu mengandalkan lagi tambang fosil, minyak dan Iya, lain-lain. iya, Sekarang iya. udah ke nikel, Iya, kemudian kita sekarang infrastruktur udah nyambung jalan tol dari di Jawa udah nyambung semua. Iya, iya, iya. Terus Sumatera soon akan Iya, segera iya. nyambung gitu. Kereta di Sulawesi dan Kalimantan juga akan Iya, iya. segera dibangun gitu. Nah, kalau Batik sendiri ngerasa kayaknya gue mesti balik ke Indonesia aja nih ya. Oh iya. Jadi itu berasa banget kalau misalnya aku tahun lalu dari Kediri misalnya mau ke Magelang. Aduh itu cepat banget. Iya. Dalam 3 jam udah semoro-moro sampai di Solo misalnya di Jogja Iya, kayak iya, gitu. Kalau dulu kan nggak mungkin. Dulu 16 jam Jakarta Surabaya, Nah, sekarang cuma 8 jam ya? 8 jam. Iya, makanya itu. Jadi itu memang itu progres yang sangat luar Luar biasa. biasa. Walaupun dibilang kata, wah ini Development siapa kita. juga bisa bangun kalau Iya, pakai utang. nah, mah. benar, Tapi benar. tetap berani bangun apa enggak gitu Nah, loh. selain Masalahnya. itu, mereka tuh lupa bahwa semua negara mau negara superpower seperti Amerika, mereka justru utangnya lebih banyak. Nah, berani berhutang tapi yang penting kita Nah. bisa bayar. Jangan Termasuk Jepang juga itu utangnya banyak juga walaupun dia termasuk sebagai kreditor besar kan. Ya. Jepang, China, tapi mereka itu semua punya utang gitu loh. Coba deh di Google itu Cina hutangnya gimana, Walaupun Jepang, USA semua punya utang. semua punya utang dan semua Iya. ngebangun. Jadi yang jangan Iya. takut-takut selama kita punya kemampuan bayar. Iya. Gitu loh, ya. Kan kita nggak pernah default, Ya. iya kan? Benar, Dalam pembayaran itu kreditnya kan kita Selalu bayar. itu on time juga Karena kan. kita punya income yang lebih dari kayak Freeport kan Iya, sekarang udah iya. punya kita 51%. Iya, Gitu. Jadi income-nya bagus walaupun kita ngutang masih bisa bayar. Mm-mm, Oke, iya. buat teman-teman XVG, sekarang Mbak Ati ngajakin semua buat teman-teman yang lagi di luar negeri, kan Mbak Ati kan di Amerika nih. Iya, iya. Ajakin teman-teman semua untuk tidak golput. Ya, Harus milih karena Betul. pilihan kita boleh beda ya. Gitu. jangan golput for the sake of our democracy. Ya, sih. Ya, itu penting. Karena tendensi untuk kembali ke dulu lagi Iya. itu menurut aku dari pandanganku itu Ada kemungkinan itu. ancaman itu masih sangat besar. Masih ada Ya. ya gitu. Jadi dan juga jangan sampai kejadian kayak waktu pemilihan Hillary Clinton dan juga Donald Donald Trump. Trump. Jadi semua orang pas nyangka Donald Trump nggak mungkin menang, nggak mungkin Iya, menang. iya, Semua iya. mendukung Hillary, Yes. tapi mendukung tapi nggak datang ke TPS. Nah, itu Jangan sampai kejadian. karena gini, cuman itu Hillary Clinton karena sistem pemilu di sini dan di Amerika Beda. beda banget. Ya.
kalau di sana itu electoral college itu Ya. jadi per state Ya, pokoknya very complicated gitu. Nah kalau di sini kan perhitungan suara. Ya. Kalau di Amerika enggak. Jadi misalnya nih California kan penduduknya paling banyak. Tapi perhitungannya enggak begitu. Makanya selama beberapa kali ada general election di Amerika itu yang namanya Republican Party itu udah beberapa kali pemilu itu mereka enggak pernah namanya popular vote namanya oke. itu. Jadi kalau itu misalnya itu Hillary Clinton kemarin itu pemilihnya di sini itu bedanya 3 juta sama Donald Trump. Itu Dia dia. pasti menang, dia bisa jadi presiden. Makanya. Tapi karena sistemnya itu electoral college kalau nggak salah. Nggak tahu aku tuh sistemnya gimana itu, Iya. tapi selalu ada itu antara mesti menang di itu Iowa State, Ohio, Kentucky itu state-state yang sebenarnya konservatif tapi nah di situ kandidatnya itu ujiannya di situ kalau mereka bisa menang di situ tuh kayaknya Menang lah ya. New Hampshire juga termasuk gitu. Tapi ya gitu karena sistemnya itu beda jadi Ya. enggak apa sih kalau di sini kan bener-bener dari rakyat Ya, gitu betul. gitu. Semua di sini satu orang satu vote Iya, gitu ya. di sini lebih ke popular vote. Popular gitu, vote. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita saya bilang tadi bahwa kita pilihan boleh berbeda, tapi pastikan bahwa Anda smart, Anda cek Iya. track recordnya, lihat siapa Iya. yang Anda pilih, jangan Anda cuma di rumah doang, tapi Betul. ya Anda akhirnya golput, akhirnya nyerahin negara ini kepada orang yang Iya, bukan betul. semestinya. Iya, Jadi itu dia teman-teman obrolan kita bersama dengan Atik CB ya dan kita nanti akan ketemu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tamu-tamu yang berbeda lagi. Tar dulu. Nggak sopan kita nih kalau misalnya nggak kasih minum. Sini kasih minum dulu dong, kasih minum dong. Kasih minum dulu. Iya. Oke, ini ada Andre. Ini keren banget Oke. nih. Oke, Lihat Sam. nih, Oi. cupnya nih. Sambil kita minum. Oke, tos dulu. Oke, kita ketemu lagi di Pokoknya edisi berikutnya. jangan golput. Jangan golput. Datang ke booth itu ya. Ya kan Booth TPS. TPS TPS. namanya. Jangan golput karena Iya. golput itu golpok. Sip, thank you. Tunggu. Apa? Satu hal lagi, kalau di dalam politik itu namanya misalnya kita hanya punya 2 pilihan. Tapi kita selalu komplain untuk both of itu Ya. kandidat. Wah, ini jelek. Hah? Ini juga kayaknya untuk masalah ini kurang bagus. Ya. Itu contohnya. Tapi kita harus comparing di antara 2 itu. Mana yang less evil. Oh. Gitu. Jadi sama-sama di booth yang menurut- nggak terlalu jelek. ya, yang less Karena jelek. nggak ada yang sempurna. Ya, less jelek gitu. Jadi Ya. jadi prinsipnya itu kalau di dalam pemilu untuk demokrasi itu penting sekali. Jadi namanya gini, vote for the less evil. The lesser evil, I mean. Yoi. Vote for the lesser evil. Karena Dua-duanya evil, Ya. tapi pilih yang lesser. Karena semua pilihan kita pasti ada jeleknya. Iya. Tapi kita pilih yang jelek paling sedikit. Ya, Gitu dia. itu. Oke, thank Dan you. itu penting sekali, very important. Ya. Jangan pernah give up untuk itu, Ya. untuk tidak vote. Oke, thank you Gitu. Bati. Thank you banget. Ketemu lagi di edisi berikutnya.